Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan mata pelajaran IPS bersama Bu Aster. Nah, hari ini kita masuk di bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dengan negara-negara lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan dan memahami video yang akan saya tampilkan berikut ini. Kemudian, kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian anggap penting di buku catatan kalian. Nah, silakan disimak. Anak-anak, kita masuk bab 1, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan kondisi geografis benua Asia. 2. Menjelaskan iklim benua Asia. 3. Menjelaskan kondisi alam dan penduduk benua Asia. Nah, anak-anak, bumi kita terbagi menjadi 2 bagian, benua dan samudra. Apa benua itu? Nah, benua adalah suatu wilayah daratan yang sangat luas, yang berada di permukaan bumi, yang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Nah, bagaimana proses terbentuknya benua? Nah, anak-anak, benua yang kita tempati dulu itu berasal dari satu daratan yang disebut dengan benua Pangea. Kemudian benua Pangea terpecah menjadi 2, yaitu bagian utara benua Laurasia dan bagian selatan benua Gondwana. Karena terjadi pergerakan saling menjauh dan saling mendekat antara satu dan yang lain, maka terbentuklah benua yang sekarang. Nah, teori tersebut disebut dengan teori pengapungan benua atau continental drift yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yang bernama Alfred Wegener. Anak-anak, ada 7 benua di permukaan bumi, yaitu benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, ini digabung menjadi 1, yaitu benua Amerika. Kemudian yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Eropa, yang keempat benua Asia, 5 benua Australia, dan yang keenam benua Antartika. Nah, apabila diurutkan berdasarkan urutan yang terluas, nah bisa dilihat di daftar yang kalian amati di tayangan tersebut. Ya, jadi yang terluas benua Asia, kemudian yang tersempit atau yang terkecil adalah benua Australia. Dalam pelajaran IPS kali ini, kita akan belajar 5 benua, yaitu benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Nah, anak-anak bisa kalian amati beberapa benua, ada 5 benua. Yang pertama, benua Amerika, letak astronomisnya 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Luas wilayah benua Amerika 42 juta km persegi. Benua Afrika, letak astronomisnya 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Afrika yaitu 30,29 juta km persegi. Benua Eropa, letak astronomisnya 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 10,35 juta km persegi. Benua Asia, letak astronomisnya antara 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 44 juta km persegi. Yang terakhir, benua Australia, letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan di antara 113 derajat
derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur, serta dengan luas wilayah 8,9 juta kilometer persegi. Dari tampilan tersebut dapat kalian simpulkan bahwa yang terluas adalah benua Asia dan yang terkecil adalah benua Australia. Nah, kita masuk ke materi letak dan luas benua Asia. Nah, benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, serta 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, letak geografis benua Asia, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Letak geologis benua Asia berada pada satu daratan dengan benua Eropa, yaitu yang disebut dengan benua Eurasia. Karakteristik benua Asia. Ada teori yang mengatakan bahwa nama Asia berasal dari bahasa Ponisia, dari kata Asu, yang artinya timur, atau bahasa Akadia yang artinya terbit atau muncul. Dalam konteks peredaran matahari, Asia diterjemahkan sebagai tanah matahari terbit atau land of the sunrise atau daratan matahari terbit. Nah, benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu yang pertama Asia Barat atau Asia Barat Daya. Nah, negara yang termasuk di Asia Barat adalah Saudi Arabia dan Irak. 2. Asia Timur. Yang termasuk negara dalam Asia Timur adalah Tiongkok dan Mongolia. 3. Asia Selatan. Negara yang tergolong dalam bagian Asia Selatan adalah India dan Pakistan. Yang keempat, Asia Tengah. Yang termasuk negara di bagian Asia Tengah adalah Kazakhstan dan Uzbekistan. Yang kelima, Asia Tenggara. Yang termasuk negara di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia dan Malaysia. Kondisi alam dan penduduk benua Asia. Nah, benua Asia terbagi menjadi 4 bagian. Pegunungan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki, plato, yang ketiga dataran rendah di bagian utara, dan yang keempat dataran rendah dan aliran sungai Tigris, Eufrat, Indus, Gangga, Irawadi, Brahmaputra, Mekong, Yangtze-kiang, dan Huanghe. Nah, iklim di benua Asia yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim kutub, iklim kontinental, dan iklim gurun. Kondisi penduduk benua Asia. Jumlah penduduk benua Asia mencapai 4 miliar jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Nah, ras yang mendiami benua Asia antara lain ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Nah, demikian anak-anak sedikit penjelasan tentang materi letak dan luas benua Asia. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menambahkan ilmu kalian dengan membaca buku paket halaman 3 sampai dengan 7. Bagaimana anak-anak bisa dipahami kan materinya? Nah, tugas selanjutnya yaitu kalian tulis pertanyaan yang akan saya berikan di buku tugas sebagai tugas yang pertama. Pertanyaannya adalah, sebutkan pembagian wilayah benua Asia dan sebutkan masing-masing 5 negara. Nah, jangan lupa kalian kerjakan di buku tugas sebagai tugas yang pertama. Kemudian anak-anak jangan lupa kalian melakukan presensi dengan cara menuliskan nama, nomor, dan kelas kalian di kolom komentar. Oke,
Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada Bu Aster di WA grup mata pelajaran IPS. Demikian anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, tetap berdoa, tetap sehat, semangat, belajar di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.